Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda solih-solihah? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan lanjut lagi membahas tentang volume dan luas permukaan bangun ruang. Di video sebelumnya Bunda sudah menjelaskan tentang volume dan luas permukaan balok, kubus, dan juga prisma. Selamat menyaksikan videonya ya. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas tentang limas ya. Coba kalian perhatikan. Limas ini bentuk sisi alasnya yaitu segi 4 dan bentuk sisi tegaknya itu segi 3. Nih. Nah, untuk rumus limas volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berarti karena dia segi 4 jadi sisi kali sisi ya. Nah, untuk luas permukaan luas permukaannya adalah luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Nah, supaya kalian lebih mudah memahami materi ini, kita akan masuk ke contoh soal ya. Perhatikan baik-baik. Karena dia bentuk sisi alasnya ini adalah segi 4. Di sini Bunda bikin dia 12 cm. Nah, untuk tinggi limasnya itu 8 cm. Pertanyaannya, tentukan volume dan luas permukaannya. Oke, sekarang penyelesaiannya ya. Kita masukkan yang volume dulu. Rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Langsung kita tuliskan 1/3 dikali luas alas. Karena alasnya berbentuk segi 4, rumus segi 4 itu untuk luasnya sisi kali sisi. Jadi sisinya ini 12 cm ya. Ini 12 dikali 12, sisi kali sisi ya. Dikali dengan tinggi. Tingginya 8 cm. Nah, ini ada perhitungan yang bisa langsung kita lakukan. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi tinggal menghitung 1 dikali 4 dikali 12 dikali 8. Maka didapat hasilnya 384 cm kubik. Karena dia volume, maka satuannya cm kubik. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumus luas permukaan. Sebelum masuk ke rumus luas permukaan, coba perhatikan dulu rumusnya ya. Luas permukaan sama dengan luas alas. Luas alas berarti sama seperti ini ya, sisi kali sisi, ditambah 4 kali luas sisi tegak. Luas sisi tegak. Sisi tegaknya ini berbentuk segitiga. Berarti kita harus menghitung segitiga ini berapa luasnya. Sedangkan di sini yang kita punya hanya panjang sisinya aja. Nah, Bunda bikin garis bantu. Kalau kita lihat di sini dia membentuk seperti segitiga siku-siku. Ini ya. Ini untuk tinggi segitiganya. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Karena ini setengah ya. Ini kan setengah. 12 dibagi 2 jadinya di sini 6. Kita akan pakai rumus Pythagoras untuk mengetahui tinggi segitiga. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat berarti 64 ditambah 6 kuadrat berarti 36. 64 ditambah 36 jadinya 100.
akar ya. Akar dari 100 adalah 10. Jadi tinggi segitiganya yaitu 10 cm. Nah, sekarang baru kita masuk ke rumusnya. Luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Bunda singkat ya. Luas alasnya tadi apa? Alasnya berbentuk persegi. Jadi sisi dikali sisi. 12 dikali 12 ditambah 4 dikali luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya yang ini nih. Alas segitiganya, yes, alas segitiganya 12 dikali tinggi segitiganya yang ini. Tinggi segitiganya 10 dibagi 2. Oke, kita hitung. 12 dikali 12, yes, 144. Ditambah ini 4. Ini 12 dikali 10, 120. 120 dibagi 2, 60. 144 ditambah 4 dikali 60, yes, 240. 144 ditambah 240. Jadi hasilnya 384 cm kuadrat. Nah, karena ini, oke, sekarang kita akan lanjut pembahasan tentang tabung. Nah, kalau kalian perhatikan, tabung ini sisi alas dan sisi atasnya ini berbentuk lingkaran, ya. Dan ada selimut tabung. Kalau kita buka menjadi jaring-jaring tabung, dia akan membentuk seperti persegi panjang. Untuk rumusnya, volume tabung ini rumusnya PR kuadrat dikali T. T itu tinggi ya, R itu jari-jari. Untuk luas permukaan, dua PR R plus T. Oke, kalau dari sini ke sini, ini disebut sebagai diameter, ya. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari atau 2 kali R. Kalau setengah diameter, ini disebut jari-jari. R sama dengan diameter dibagi 2. Terkadang di soal, ada yang diketahuinya jari-jari, ada yang diketahuinya diameter. Ingat, kalau yang dalam soal itu diketahui diameter, berarti kalian bagi 2 dulu ya. Karena yang kalian butuhkan itu hanya jari-jari. Nah, untuk nilai Pi, itu nilainya ada 3,14 atau 22/7. Kalau dalam soal itu jari-jarinya angka 7 atau kelipatan 7, maka Bunda sarankan kalian menggunakan 22/7 supaya lebih mudah. Tapi kalau ternyata jari-jarinya selain angka 7 atau bukan kelipatan 7, berarti kalian bisa menggunakan 3,14 atau 22/7, bebas ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Bunda misalkan gambar tabung ini diameternya ini 14. Diketahui D sama dengan 14 cm. Dan T atau tingginya ini 8 cm. 8 cm. Tentukan volume dan luas permukaan. Oke, sekarang kita selesaikan dulu. Kita mengerjakan volume dulu nih. Untuk volume, rumusnya Pi R kuadrat dikali T. Yang kita butuhkan adalah R atau jari-jari.
Sedangkan yang diketahui di sini adalah D atau diameter. Jadi kita cari dulu jari-jarinya. R sama dengan diameter dibagi 2. Rumus ini ya. Jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi jari-jarinya adalah 7 cm. Sekarang kita hitung volume. Volumenya PR kuadrat dikali T. Karena R-nya 7, maka Bunda gunakan P-nya ini 22/7 dikali R kuadrat. Berarti R dikali R, 7 dikali 7 dikali T. T-nya ini tadi 8 cm. Ini ada penghitungan yang mudah. Ini sudah bisa langsung dibagi ya. 7 dibagi 7 jadinya 1. Jadi tinggal menghitung 22 dikali 1 dikali 7 dikali 8. Maka didapat hasilnya 1232 cm kubik. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumus luas. Luas permukaan tabung rumusnya 2 PR R ditambah T. Nah, sekarang kita masukkan ya. 2 dikali Pi. Pi-nya kita pakai lagi 22/7 dikali R. R-nya ini 7. Buka kurung. R lagi ditambah T. Berarti 7 ditambah 8. Ini bisa langsung kita bagi. Habis. Jadi kita tinggal hitung. 2 dikali 22 dikali, ini dikali ya, 7 tambah 8, yes, 15. 2 dikali 22 dikali 15, maka hasilnya 660 cm kuadrat. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita tentang volume bangun ruang. Semoga dengan adanya video ini, kalian bisa lebih siap lagi menghadapi PTS genap. Sampai jumpa lagi Ananda Soli Soliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.